Dulu orang bilang kalau sekolah bagus, kerja bagus, hidup bakal aman. Tapi sekarang banyak lulusan kuliah susah ya cari kerja. AI mulai ngambil pekerjaan manusia dan orang yang investasinya nih bertahun-tahun belum tentu ya benar-benar aman secara finansial. Jadi sebenarnya apa yang harus kita siapkan nih untuk menghadapi masa depan? Karena apa? Mungkin masalah terbesar kita nanti bukan soal kurang cuan, tapi kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup di dunia yang berubah terlalu cepat. Selamat datang di Belajar Untuk Kaya. Channel ini kita bakal ngobrol ya soal uang, investasi, kerja, dan cara bertahan di dunia yang terus berubah. Beberapa tahun terakhir gue mulai sadar kalau dunia finansial tuh berubah cepat banget. Dulu orang mikir kalau mau aman ya tinggal nabung, kalau mau kaya ya investasi, kalau mau cepat kaya ya cari instrumen yang lagi naik. Tapi sekarang rasanya semuanya jadi lebih rumit. Bitcoin naik, turun gak jelas. Saham ada yang terbang, ada yang malah diam bertahun-tahun. Emas yang dulu dibilang investasi orang tua, sekarang malah naik gila-gilaan. Dan makin gue lihat nih, makin gue sadar, masalah terbesar orang sebenarnya itu bukan salah pilih investasi, tapi nggak ngerti ya tujuan mereka sendiri. Karena banyak ya orang masuk investasi cuman karena takut ketinggalan. Lihat orang cuan, ikut masuk. Lihat harga naik, panik pengen beli. Lihat harga turun, panik pengen jual. Padahal pertanyaannya yang paling penting itu bukan returnnya berapa, tapi uang ini sebenarnya untuk apa? Gini nih, kalau uang itu buat trading, ya beda cara mainnya. Tapi kalau uang itu buat sekolah anak, buat dana nikah, buat pensiun, buat hidup 10 tahun lagi, cara mikirnya juga harus berbeda. Dan ini yang menurut gue jarang dibahas banget ya. Kita sering diajarin cara cari untung, tapi jarang diajarin cara mencapai tujuan hidup lewat uang. Misalnya gini nih, kalau target lo itu 5 tahun lagi butuh 200 juta ya, itu untuk pendidikan anak. Terus investasi lo tiba-tiba naik tinggi di tahun kedua. Itu bukan berarti lo harus serakah ngejar lebih tinggi lagi. Karena semakin dekat sama tujuan, yang penting bukan lagi cuannya maksimal, tapi uangnya aman gak sampai hari dipakai. Banyak orang lupa ya kalau financial planning itu harus bergerak terus. Strategi umur 25 itu harus beda, umur 35 beda, umur 45 juga harus beda. Dan dunia sekarang bikin semuanya makin susah diprediksi. Dulu orang percaya ya, kuliah bagus, kerja bagus, hidup itu pasti aman. Tapi kalau sekarang, bahkan lulusan luar negeri pun banyak yang susah ya cari kerja. Kenapa? Karena dunia kerja berubah lebih cepat ya dibanding sistem pendidikan kita. AI itu mulai masuk, mesin mulai menggantikan banyak pekerjaan. Dan mungkin beberapa tahun lagi banyak skill yang sekarang dianggap penting malah nggak dilepas lagi. Makanya menurut gue ini bukan lagi cuma obrolan soal investasi. Ini obrolan soal gimana caranya kita tetap bertahan di masa depan. Karena percuma ya punya investasi kalau akhirnya nggak punya penghasilan. Dan percuma juga ngejar cuan kalau mental kita hancur tiap market turun. Makanya sekarang gue itu mulai percaya investasi terbaik itu sebenarnya bukan saham, emas ataupun kripto, tapi kemampuan diri sendiri, skill, cara berpikir, kemampuan adaptasi, dan kemampuan belajar hal baru. Karena itu yang bakal terus dibawa kemana-mana. Dan lucunya, semakin dewasa, gue tuh malah mulai sadar kalau tujuan finansial itu bukan pensiun cepat, tapi punya kebebasan. Contohnya, bebas memilih kerjaan, bebas menentukan hidup, bebas enggak panik nih soal uang. Karena ternyata kerja itu nggak selalu buruk. Yang buruk itu ketika kita terpaksa kerja hanya untuk bertahan hidup. Jadi, mungkin pelajaran terbesar di tahun 2026 ini bukan soal investasi mana yang paling cuan. Tapi, apakah kita benar-benar siap ya menghadapi masa depan? Dan mungkin itu yang sekarang mulai gue pelajari sih. Bahwa dunia itu akan terus berubah. Teknologi akan terus berkembang. Market akan terus naik turun. Tapi satu hal yang gak boleh hilang, kemampuan kita untuk belajar dan beradaptasi. Karena di masa depan nanti yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap menghadapi perubahan. Kalau menurut kalian sendiri nih, hal apa sih yang paling penting dipersiapkan untuk menghadapi masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Gue pengen baca nih sudut pandang kalian juga. Dan kalau kalian suka konten seperti ini tentang uang, kehidupan, masa depan, dan realita dunia sekarang, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada satu orang yang jadi mulai lebih siap menghadapi hidupnya setelah nonton video ini. Terima kasih, bye.